HP 2 jutaan dengan Helio G100, kameranya bagus, bisa dipakai ngonten, dan tentunya buat gaming, dan layarnya udah AMOLED punya. Kita bahas pilihannya. Yo guys, Ragadget bersama Rahkesna di sini, dan buat kalian yang pertama kali datang ke channelnya Ragadget, karena emang biasanya kita ngebahas laptop ya, ini adalah channel yang mana kita biasanya ngasih rekomendasi dan rangkuman produk-produk elektronik terbaik yang bisa kalian beli. Kalau kemarin kita biasanya ngebahas laptop, sekarang kita udah mulai ngebahas handphone. Dan sebenarnya kemarin kita udah sempat ngebahas ya HP 1 jutaan, dan sekarang kita akan ngebahas HP di harga 2 jutaan. Seperti yang gue bilang tadi, HP 2 jutaan itu luar biasa menarik guys. Ini udah di-approve oleh Babang Gadgetin ya. Katanya emang 2 jutaan itu adalah range yang paling ideal, banyak banget pilihan yang bagus, hampir kayak semuanya bagus, susah dipilih. Jadi biar kalian nggak bingung ya, karena pilihannya mungkin kayak belasan ya bahkan ya. Jadi kita akan membantu kalian dengan memberikan rekomendasi 5 HP terbaik. Yang mana 5 HP ini kita juga sesuaikan pertama dari segi harganya, kedua dari segi kebutuhannya. Contohnya kayak ada yang kameranya bagus banget, ada yang kameranya, layarnya, ada yang lainnya udah super AMOLED, ada juga yang oke banget buat bermain game. So, pastikan kalian tonton videonya sampai habis atau ngintip aja di segmen, boleh silahkan biar kalian bisa tahu dulu 5 HP terbaik versi Ragadget di harga 2 jutaan. Kita mulai dari subscribe dulu, oke? Nah, udah subscribe, sekarang ke nomor yang pertama. Boom. HP 2 jutaan terbaik 2025 yang pertama adalah Redmi Note 14. Buat lo yang lagi nyari HP 2 jutaan yang bagus di segala aspek, Redmi Note 14 ini jangan sampai terlewatkan. Soalnya dari segi performa, kamera, layar, baterai, itu semuanya udah tergolong well around atau kayak udah bagus semua untuk kelas HP di harga 2,3 jutaan. Mulai dari performa, chipsetnya udah pakai Helio G99 Ultra dengan Mali G57 MC2. Ini chipset gaming punya yang tentunya udah oke buat main game-game zaman now kayak Mobile Legends, PUBG, ataupun Genshin Impact. RAM-nya juga udah gede, 8GB LPDDR4X yang bikin buka banyak aplikasi jadi nggak ada masalah. Storage-nya lega dan juga kenceng, 256GB UFS 2.2 yang mana ini udah 6 volt secara speed yang kencang banget. Beli HP di harga 2 jutaan di zaman now itu kayak menang banyak guys. Karena sumpah, dulu gue ya, di 5 tahun lalu kayak zaman SMA, itu HP 2 jutaan tuh kayak RAM 3GB, layar mungkin masih HD, IPS. AMOLED itu HP 5 jutaan ke atas baru AMOLED, dan itu biasanya di Samsung doang dulu ya. Tapi sekarang udah bisa dapat AMOLED RAM 8GB, luar biasa ya. Kita sebagai konsumen tentunya jadi makin happy, dan apalagi ya kalau kalian belinya di link di sini, kita Ragadget juga happy. Layarnya, Redmi Note 14 juga pakai layar maksimal 6,67 inch beresolusi Full HD Plus 120Hz refresh rate dengan 100% sRGB dan tingkat kecerahan yang udah cerah banget, 1200 nit. Cerah banget kayak masa depan. Panelnya juga nggak main-main ya, karena ini udah pakai panel AMOLED punya. Jadi pengalaman sehari-hari bakal lebih oke dibanding layar IPS. Udah sih, ini dijamin makin betah buat scroll-scroll sosmed. Kameranya, 108 megapiksel di belakang dengan resolusinya yang udah gede. Bukaan lensanya juga f1.17 yang mana ini cocok banget buat foto gelap-gelap, dan untuk videonya juga udah bisa Full HD 60 fps. Well, memang kalau gue ngeliat dari reviewer sepuh kita, Redmi Note 14 ini punya kamera yang oke, meskipun bukan yang terbaik di kelas 2 jutaan. Jadi ibarat kata bedanya cuma sekian persen aja lah. Ini tetap bagus. Terutama buat rekam video ya, karena kan sekarang banyak konten kreator dan kontennya video. Nah, ini udah bisa juga. Oh ya, ada 2 megapiksel depth kamera dan 2 megapiksel kamera makro. Cuman ya bisa dibilang nih kayak NPC aja. Yang penting ada aja buat pelengkap. Kamera depannya beresolusi 20 megapiksel dan untuk videonya, recordingnya juga udah bisa Full HD 30 fps. Redmi Note 14 dibekali baterai 5500 mAh yang bisa tahan sampai 9 jam pemakaian. Terus ada 33 watt fast charging juga yang bikin ngecasnya bisa full ya dalam waktu sejam aja. Bobotnya masih tergolong ringan di 196 gram aja dengan tebal 8,2 mm.
HP 2 jutaan terbaik selanjutnya adalah Motorola G45 5G. Buat lo yang nyari HP 5G dan nggak sampai 2,5 atau nggak lebih dari 2,5 juta, ini bisa dibilang sebagai salah satu pilihan the best. Motorola ya, sekalinya comeback langsung ngasih kejutan buat rekan-rekannya. Atau mungkin ya rekan-rekannya, pesaingnya lah ya. Gimana enggak Pak? Harganya ini 2,5 juta doang, tapi udah bisa ngasih HP 5G dengan chipset Snapdragon 6S Gen 3 plus Adreno 619. RAM-nya juga udah gede, 8GB dengan storage 256GB eMMC. Buat kebutuhan harian, spek kayak gini tentunya udah oke punya. Scroll sosmed, nonton YouTube, main TikTok, semuanya udah nyaman. Rank Mobile Legends atau PUBG pun udah bisa banget. Udah nggak usah khawatir soal nge-lag atau semacamnya. Motorola G45 5G hadir dengan layar yang oke juga ya, 6,5 inch dengan panel IPS dan juga udah ada pelindung Corning Gorilla Glass 3. Oh ya, refresh rate-nya juga 120Hz, udah kencang punya. Tergolong nyaman untuk pemakaian harian. Cuman resolusinya ini masih HD+, which sebenarnya nggak jelek, tapi kalau dibandingin HP 2 jutaan lainnya, tentunya masih kalah karena ya ini belum Full HD+. Untuk kameranya ada dua kamera di bagian belakangnya. 50 megapiksel dengan f1.8 yang support perekaman video Full HD 30fps plus ada 2 megapiksel kamera makro. Kualitasnya udah bagus ya, meski bukan yang terbaik di kelas 2 jutaan. Kalau kalian nyari kamera terbaik, pantengin segmen-segmen berikutnya. Kamera depannya di 16 megapiksel dengan bukaan f2.4 yang juga support video perekaman di Full HD 30fps. Baterainya 5000 mAh dan udah support fast charging 18 watt. Terakhir, bobotnya ini udah ringan ya, 183 gram dengan tebal di 8 mm. Oh ya, portnya udah USB-C ya, ini udah pasti sih harusnya. Kalau kalian tertarik dan pengen tahu link pembelian official store-nya, kalian cek aja di YouTube Shopping ya, di sini atau di sini, pokoknya kanan kiri gitu lah. HP 2 jutaan terbaik yang ketiga adalah Tecno Camon 40. Buat lo yang nyari HP dengan performa kenceng, layarnya udah cakep, dan kameranya udah the best, nah ini pilihan yang wajib kalian lirik. Dari dapur pacu, Camon 40 pakai MediaTek Helio G100 Ultimate dengan chipset 6 nanometer yang powerful banget di kelas harga 2 jutaan. Apalagi dikombinasikan sama RAM 8GB plus ada extend-nya juga ya, 8GB dengan storage 256GB yang mana ini udah ngebut dan lega. Cocok banget buat kalian yang doyan multitasking, main game-game kayak Mobile Legends segala macam, dan pengennya kalau mindahin file atau buka aplikasi itu nggak ada lag-nya. Nah ini adalah pilihannya. Gue sering banget bilang ini gitu ya. Ya abaikan guys, lanjut. Layar dari HP-nya ini bisa dikatakan nggak main-main. AMOLED Full HD Plus 6,78 inch dengan refresh rate 120Hz dan brightness-nya sampai 1300 nits. Yes, ini udah cerah banget kayak masa depan kamu kalau rajin nonton video gadget. Layarnya udah oke banget buat scroll TikTok ataupun nonton YouTube. Dan karena fingerprint-nya itu udah di layar ya, kayak dipencet gini, ini juga bisa memberikan kesan premium kayak HP mahal 5 jutaan ke atas. Sektor kamera jadi salah satu nilai jual utama. Di bagian belakang ada triple kamera setup 50 megapiksel utama pakai OIS dan 8 megapiksel ultrawide yang mana keduanya bisa ya, dalam tanda kutip ya, bisa dipakai, bukan gimmick doang. Paling ya kamera 2 megapiksel yang makronya aja sih, itu tetap jadi kayak NPC. Kamera utamanya udah mantap buat malam hari dan wide-nya juga udah cocok buat ngambil momen yang rame-rame. Kamera depannya 32 megapiksel, which ini secara resolusi udah tajam dan tentunya udah oke lah ya buat kebutuhan seperti video call ataupun selfie-selfie. Daya tahannya juga bukan kaleng-kaleng ya, 5200 mAh yang bisa tahan seharian. Ditambah fast chargingnya kenceng banget, 45 watt. Ngecas dari 0 ke 50% dalam waktu 23 menit aja, dan dari 0 sampai full hanya dalam 43 menit. Udah gitu ada fitur bypass charging, which is ini cocok banget buat kalian yang suka main game sambil ngecas, biar baterainya tetap awet. Terus ada fitur reverse charging buat bantuin temen ya, siapa tahu kalian temennya itu baterainya lowbat, nah ini bisa di reverse juga. Kalau kalian penasaran itu apa, banyak kok review di YouTube ya, intinya ada dua fitur itu. Bobotnya ringan, cuma 177 gram dan ketebalannya di 7,3 mm.
HP 2 jutaan terbaik yang keempat adalah Infinix Note 50. Pilihan lainnya buat lo para gamer profesional atau gamer hardcore yang mementingkan performa gaming. Dari speknya aja udah kebaca ya, bahwa HP ini memang diperuntukkan untuk performa dan juga multitasking. Ditenagai chipset MediaTek Helio G100 Ultimate, performanya ini udah mumpuni banget buat HP kelas menengah. Mau main Mobile Legends, PUBG, bahkan Genshin Impact di settingan low sampai medium pun ini udah bisa. RAM-nya 8GB dengan storage 256GB yang udah pakai UFS 2.2. Jadi, lo nggak cuma dapat performa kencang CPU-nya, tapi secara akses dari storage-nya ini juga udah sat. Again, berkat kecepatan dari UFS 2.2 tadi. Infinix Note 50 membawa layar 6,78 inch AMOLED Full HD Plus dengan 144Hz refresh rate, brightness-nya pakai 1300 nits dan udah support always on display. Nonton, scroll IG, TikTok, main game itu semuanya udah nyaman di layar AMOLED-nya ini. Mau dipakai outdoor pun juga tetap kelihatan jelas. Nah, untuk baterainya berkapasitas 5200 mAh yang bisa tahan seharian tanpa banyak drama. Yang nggak kalah gokil adalah fitur chargingnya. Udah support 45 watt fast charging untuk yang kabel dan 30 watt fast charging untuk wireless charging. Iya guys, lo nggak salah baca, ini beneran HP 2 jutaan udah ada wireless charging. Bahkan nggak cuma wireless charging, ini speednya juga kencang, 30 watt. Wow, itu ya guys. Heran sih gue, 2 jutaan. Apa beli HP 2 jutaan ya? Untuk kameranya ada 50 megapiksel kamera utama dengan OIS plus 2 megapiksel kamera makro. Emang sih kameranya ini sedikit di bawah Canon 40, tapi menurut beberapa reviewer YouTube ini masih tergolong bagus di harganya. Kamera depannya beresolusi 13 megapiksel, which ini udah oke lah ya buat bikin story, video call atau selfie. Desainnya juga nggak kalah menarik, slim dan elegan, dan bobotnya cuma 199 gram dengan tebal 7,6 mm. HP 2 jutaan terbaik yang terakhir adalah Samsung Galaxy A16. Salah satu pilihan terbaik di kelas 2 jutaan, terutama buat lo pecinta Samsung. Yes, ini cocok ya buat kalian yang ngerasa kayak UI-nya Samsung itu udah ngasih kenyamanan dan kestabilan. Saran gue sih beli si Galaxy ini ya. Salah satu nilai jualnya adalah layar. Galaxy A16 pakai panel Super AMOLED 6,7 inch Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz. Terus brightness-nya juga lumayan terang di 800 nits. Warnanya udah cerah, tajam, dan kontrasnya juga kayak gitu ya, karena ini udah Super AMOLED punya. Mau dipakai nonton, ngedit konten, atau sekedar scroll TikTok, pengalaman visualnya udah juara di kelas 2 jutaan. Soal performa, Helio G99 plus RAM 8GB bikin HP ini masih bisa diandalkan buat kebutuhan harian dan gaming casual. Mau itu multitasking, buka banyak aplikasi, videografi, ataupun kayak main game, kayak Mobile Legends, Genshin, itu udah oke, udah lancar banget di HP Samsung ini. Storage 128GB-nya juga udah cukup lega, dan yang paling penting bisa di-upgrade sampai 1TB pakai microSD. Di sisi kamera, lo dapat setup triple kamera, 50 megapiksel utama, 5 megapiksel ultrawide, dan 2 megapiksel makro. Kamera belakangnya juga masih bisa banget ya buat kita handalkan untuk konten-konten ya, foto atau video konten, daily vlog, atau ya sekedar mengabadikan momen. Itu udah bisa diandalkan. Kamera depannya di 13 megapiksel, cukup oke buat selfie bening dan video call jernih. Baterai 5000 mAh-nya juga udah cukup awet buat dipakai seharian. Chargingnya sendiri udah support fast charging ya, di 25 watt. Memang bukan yang paling kenceng ya, apalagi dibandingkan dengan si Infinix tadi, but ini udah cukup oke. Bobotnya juga masih oke, dengan berat di 200 gram dan ketebalan berapa? Ngintip. Nah, 7,9 mm. Yang bikin Samsung tetap unggul adalah One UI berbasis Android 14 dan adanya dukungan pembaruan OS sampai 6 generasi ke depan. Kita jadinya nggak cuma beli HP, tapi juga beli garansi buat dapat update dan nggak nge-lag sampai tahun-tahun ke depannya.
Yo guys, itu dia HP 2 jutaan yang bisa kalian pilih di pertengahan tahun 2025. List lengkap dari 5 HP tadi ada di YouTube Shopping ya, dan kita nggak capek-capeknya mengingatkan buat kalian yang memang ada niatan buat beli HP secara online dan bingung nih, toko mana yang bagus. Nah ini, ada di YouTube Shoppingnya kita. Karena kita udah kurasi tokonya biar terpercaya, entah itu toko yang officialnya langsung ataupun toko yang reputasinya udah ribuan, puluhan ribu penjualan. Tapi again, kita tetap menyarankan kalian cek aja dulu, klik aja dulu linknya, kalian cek kira-kira ini tokonya terpercaya atau enggak. Dan kalau udah oke ya, silahkan beli ya. Semoga dapat HP 2 jutaan, the best buat kalian. Nah, sisanya buat yang masih punya pertanyaan, saran, kritikan, pedes gitu ya, silahkan komen aja di kolom komentar. Kita akan baca semuanya meskipun nggak janji ya guys untuk balas semuanya, which itu udah lumrah banget. Bahkan kemarin ada yang komen kayak, ini channel nggak pernah balas komen ya. Jadi sorry banget kalau buat kalian yang ada pertanyaan dan kita belum bisa balas. Tapi kita pasti baca, oke? Silahkan komentar aja. Siapa tahu kan biasanya kita nggak jarang kok penonton lainnya tuh saling diskusi dan saling membantu juga di kolom komentar. Itu bagus banget. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton. Subscribe dulu ya. Jangan lupa nyalain loncengnya juga biar kalian nggak ketinggalan video kita rekomendasi selanjutnya. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka, dan lanjut video berikutnya. Ini gue lanjut rekaman lagi. Mantap guys.